Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alkeba, kembali lagi di 11 Podcast bersama Al-Azhar 15 Semarang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nur Anggi atau bisa dipanggil dengan nama Sasa, dan partner saya lainnya Alia Junita atau biasa dipanggil Alia. Baik, alhamdulillah. Henry kan mulai puasa nih. Kira-kira gimana Lia puasanya, masih lancar ya? Alhamdulillah, aku masih lancar, masih punya energi buat nanti nanti kalau Sasa buat lancar juga dong. Pagi-pagi kan harus semangat dong pastinya. Dan walaupun siang, sore, malam kita harus semangat. Oh sobat apa lagi gimana nih puasanya? Lancarnya nih, bro, selancar dan ya. Kira-kira kita di podcast ini mau bahas materi apa sih ya? Gak jauh-jauh dari puasa gak sih? Yes kok. Jadi ini puasa, materi hari ini tuh yaitu puasa dan kreativitas ya. Puasa dan kreativitas, bagaimana caranya? Nah, ini sebelum ke materi inti nih, kita kedatangan dua narasumber nih. Sebenarnya dari mana tuh Sasa? Dari perwakilan Jamia SMA Al-Azhar 15 Semarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada dua ibu dari Jamia, perwakilan Jamia SMA Al-Azhar 15 Semarang ya. Terasa. Oke, di sini ini ada Ibu Lina, kan Harus Lina Rahayil. Right, sure. Beliau ini ibu rumah tangga, Yang di sebelah Ibu Lina itu ada di sebelahnya ada Ibu Titis ya kalau nggak salah ya. Ya bener banget. Nah panjangnya Ibu Titis Sulistiawati. Iya. Ini ajar di Universitas terbuka ya. Universitas Muria Kudus. Jadi ngajarnya jauh di luar kota. Jauh-jauh ke sini, spesial banget sih, Masya Allah. Sobat Al-Tahubir, kasih ya. See you guys. Sama-sama. Udah mau kasih sama-sama. Well, teman-teman, Sobat Akal pasti udah win gak sih? Bener banget. Kita kan materi bahas puasa dan aktivitas nih. Tambah berlama lagi, monggo Ibu dipersilahkan untuk tentang membahas materi puasa dan aktivitas. Iya, terima kasih Mbak Sasa dan Mbak Alia. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah, marhaban ya Ramadan. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan Ramadan. Tentunya ini mungkin bagi remaja seperti Mbak Sasa dan Mbak Alia ini satu hal yang sangat ditunggu-tunggu ya. Karena mungkin nanti akan ada banyak perubahan, terutama jam belajar. Kemudian bagaimana sih caranya mengisi waktu luang ketika kita tidak ada di sekolah misalnya. Nah, hal ini tentunya banyak sekali yang bisa kita lakukan selama bulan puasa dengan tanpa mengganggu ibadah kita selama bulan puasa. Nah, yang pertama tentunya yang berhubungan dengan ibadah. Nah, sekarang ini kan kalau remaja seumuran anak SMA pasti tidak jauh-jauh nih dari gadget gitu kan. Ya, segalanya itu ada satu di dalam genggaman tangan. Nah, bahkan ada juga sekarang Al-Quran aplikasi yang di dalamnya ada Al-Quran, ada terjemahannya. Nah, di situ kita bisa belajar. Nah, lagi waktu luang, mungkin lagi nunggu dijemput misalkan, bisa tuh dibuka-buka sambil lihat terjemahannya. Nah, belajar juga, ibadahnya juga oke banget. Terus yang kedua ini yang bagi saya paling menyenangkan. Kenapa? Membacanya mungkin kalau tadi kan terjemahan Al-Quran, ya kan? Nah, sekarang agak geser dikit nih. Ada yang namanya literature. Nah, bisa novel, bisa komik, bisa ya macam-macam.
ada juga bisa sekarang kan banyak tuh di video ada kisah tauladan, bisa juga itu sambil nonton. Kalau biasanya nonton drama Korea, nah sekarang ganti dikit. Nah, ganti lagi nih, apa ya biar agak beda gitu. Kalau biasanya tadi baca Al-Quran bahasa Arab nih. Nah, sekarang ganti dikit, biasanya pakai bahasa Indonesia, sekarang ganti bahasa Inggris. Kan keren juga kan. Nah, ada tuh kalau bahasa Inggris bisa yang gampang itu komik. Ya, komik strip itu macam-macam. Nah, di situ kalian bisa belajar bahasa Inggris yang versi non formal. Nah, biasanya kalau di buku pelajaran itu kan bahasa Inggrisnya formal. Nah, kalau di komik strip itu biasanya bahasa Inggrisnya non formal, ada bahasa slang. Nah, seperti itu. Kalian tambah lagi belajarnya, ada bahasa Inggris yang ekspresi slang word atau bahasa non formal. Keren juga kan? Dan menyenangkan. Iya, dan satu lagi nih. Kalian kan biasanya jago nih ya bikin video, foto, bikin story di Instagram, bikin konten, terus kemudian buat video di TikTok. Wah, paling jago nih pasti. Nah, ada satu mungkin sudah ini ya biasa gitu, familiar dengan Canva. Iya, betul. Nah, kalau biasanya mungkin bikin poster atau bikin presentasi. Nah, ada satu lagi yang menarik, bikin komik strip. Ada juga di Canva, tinggal di situ sudah ada karakternya, ada karakter hewan, ada manusia juga, tinggal kalian tambah-tambahin gitu kan. Pilihannya ya. Bener banget lah, nanti dikasih judul A Day in My Life during Ramadan. Jadi yang namanya share ilmu keagamaan itu tidak selalu dengan cara-cara yang membosankan. Sekarang kan kalian sudah banyak aplikasi, semuanya ada satu di handphone, pakai handphone sudah bisa bikin macam-macam. Nah, kenapa nggak pakai itu juga kan? Terus hasilnya bisa di share ke sosial media. Iya, percaya banget. Jadi bisa sharing skill juga, karena kan editing, membuat sesuatu itu kan perlu kreativitas, terus ada hal baru yang diciptakan, dan sekarang ada caranya juga untuk berbagi supaya teman-teman yang lain juga tahu, ini loh karyaku. Mungkin bisa ditambahi Rina gitu ya, saya materi hari ini. Iya, kalau untuk kreativitas anak remaja sekarang itu kan sudah sangat banyak sekali ya, apalagi ditunjang sekarang teknologinya. Ya itu tadi seperti Mam Titi sampaikan tadi, anak sekarang pandai sekali membuat kreasi berupa konten-konten video yang di-share ke Reels, di-share ke Instagram masing-masing. Nah, barangkali juga ini adik-adik kan bisa mengisi waktu luangnya, misalnya ada kajian online tapi yang sederhana aja untuk teman-teman, bersama teman-teman itu kan bisa live di Instagram misalnya. Terus itu kan juga mengisi waktu yang luang tapi masih penuh dengan manfaatnya. True. Inspirasi nih biar kata dari Ibu Lina dan Ibu Titis ya, Masya Allah. Oke, buat semuanya ada sedikit pertanyaan nih, Bek. Kadang kan nih kita puasa gitu ya. Puasa itu menahan hawa nafsu pastinya, dari makan, minum, mungkin dan nafsu-nafsu yang jelek gitu kan, Bu. Dan itu harus dipendam di bulan Ramadan pastinya. Nah, itu kan kadang puasa tuh mesti dijadikan aktivitas gitu. Nah, Ibu ini ada tips gak sih buat kita tuh tetap harus semangat menjalankan puasa walaupun ya banyak aktivitas gitu. Kita selalu kayak menahan makan, minum, pasti kan masih Bu ya. Ibu-ibu ini pasti ada tips gak sih? Gitu. Mungkin tips? Oh ya, ya. Kalau saya sih simple ya.
ibadah yang paling menyenangkan di bulan puasa adalah tidur. Ya benar, tapi jangan tidur melulu juga. Ya tidur secukupnya. Tidur itu juga bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kurang bermanfaat ya. Jadi istirahat yang cukup. Nah setelah itu kalau di rumah bisa dilanjutkan dengan membantu mama di rumah ini. Asisten baru di rumah membantu menyiapkan buka puasa sambil mencari ibadah, karena membantu orang tua juga belajar memasak. Ayo bisa memasak dari Saya sih bisa ya. Alhamdulillah, pinter-pinter banget. Kalau ini ya gimana? Kalau tipsnya untuk di bulan puasa itu, sebetulnya puasa sendiri kan tidak membatasi kita untuk tetap beraktivitas seperti biasa ya. Kita masih bisa tetap beraktivitas, sekolah masih tetap, untuk orang tua yang bekerja juga masih tetap bekerja. Hanya saja mungkin aktivitas fisiknya yang perlu kita kurangi supaya tidak menguras energi. Olahraga pun menurut saya kalau di bulan puasa itu masih tetap bisa dijalankan, olahraga ringan dengan memilih waktu yang tepat. Kalau olahraganya jangan di siang hari, siang-siang main futsal gitu kan, aduh berat ya, nanti tahu-tahu asar udah pengennya cari air es gitu ya. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau misalkan di bulan puasa tetap berolahraga itu baik, pilih waktu yang mendekati akan menjelang buka puasa dan pilih olahraga ringan yang tidak terlalu menguras energi. Tahu Rasulullah sendiri juga kan ketika di perang Badar itu ya, beliau dan sahabat kan dalam keadaan berpuasa itu ya. Nah, beliau aja mencontohkan tetap berpuasa dan tetap beraktivitas yang bisa dibilang itu kan berat ya. Jadi contoh buat kita bahwa kita tetap bersemangat untuk berkegiatan, beraktivitas meskipun kita sedang berpuasa. Jadi puasa jangan dijadikan alasan ya. Apalagi yang tadi tuh yang membantu mama di rumah tuh anak-anaknya, jangan lupa loh guys. Ini juga, ini kan udah dikasih tahu nih beberapa aktivitas biar kita tuh nggak merasa bosan ya pas merasa ibaratnya. Nah kalau saya sendiri sih pengen nanya, gimana sih caranya puasa kita tuh biar benar-benar memiliki nilai kreativitas nih dan yang bisa bermanfaat gitu ya bagi sesama gitu, mungkin sesama umat muslim. Dimulai dari Mbak Melinda mungkin bisa? Oh ya, kalau memang benar ya di bulan Ramadan itu kan memang bulan yang setiap aktivitas yang kita kerjakan itu pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi hal-hal yang sekecil apapun kita berusaha untuk melakukan kegiatan itu yang ada manfaatnya, apalagi yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Contohnya kita bisa, adik-adik biasanya kan dengan teman-teman di kelas atau dengan teman-teman OSIS itu kan bisa bikin acara untuk membuat takjil, berbagi takjil dengan sesama. Itu kan hal yang paling sederhana bisa kita lakukan. Dan padahal dengan kita menyediakan takjil untuk orang yang sedang berbuka puasa itu, pahalanya itu kan besar sekali. Kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sama sekali. Ini kan juga hal sederhana tapi sebetulnya mudah untuk kita lakukan. Iya. Bisa juga sih yang paling sederhana, misalkan buka puasa dengan keluarga, itu juga kan kegiatan yang sederhana tapi bernilai ibadah juga itu kan, ibadah yang sangat sederhana. Berkumpul dengan keluarga, bisa saling bercerita, merasakan vibes-nya ya. Vibes bulan Ramadan itu kan kalau di hari biasanya kan sulit sekali berkumpul dengan keluarga. Biasanya kalau di bulan Ramadan kan lebih banyak berkumpul ya, sama mama, sama papa, sama kakak adik gitu ya. Gitu. Ada dengan titis, ada tips mungkin? Ini saja sih. Seingat saya kalau hari Jumat seperti hari ini itu kan ada kegiatan yang namanya berkah
Jumat berkah. Iya, Jumat berkah. Iya. Nah, itu kenapa tidak dilanjutkan saja? Mungkin di dalam kelas itu kita bisa mengumpulkan istilahnya infak ya. Infak kelas nanti mungkin juga bisa diwujudkan dengan entah itu berbagi sembako atau mungkin sekedar sembako itu kan macam-macam ya. Ada mungkin beras ya, mungkin beras 1 kilo, 2 kilo sama Indomie itu udah kita taruh di sana. Kita sudah berbagi juga dengan sesama kita dan sudah ada kegiatannya, tinggal nanti melanjutkan. Mungkin intensitasnya lebih Ditambah lagi ya, gitu kan. Masya Allah. Tapi ngomong nih Mams, buat kita kan puasa kan pasti menahan ya, tadi yang saya bilang juga lah, menahan nafsu gitu. Dari subuh kita sahur, terus kita menahan nafsu lagi, menahan makan minum dari subuh sampai maghrib gitu. Nah pasti kan kita juga tadi yang diomongin sama pertanyaan yang tadi pertama gitu yang saya sampaikan tadi, itu kan kita banyak ngelakuin aktivitas nih, pasti kan kita harus bisa pintar-pintar manage waktu sendiri, bener kan Wan? Iya betul. Ada nggak sih tips gitu buat manage waktu sendiri, mungkin dari versinya Moms Lina atau Moms Titis gitu? Silahkan buat Moms Titis. Kalau memanage waktu bagi kalian yang masih bersekolah, tentunya kan sudah ada jadwal tertentu yang dialokasikan untuk belajar di sekolah gitu kan. Yeah. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana ini mengisi waktu selain dari jam sekolah gitu. Kenapa kita nggak membuat jadwal, misalnya membuat jadwal sendiri dengan oke lah mungkin hari ini kita mau melakukan pekerjaan bersama dengan teman-teman. Bersama dengan teman-teman itu sekarang mungkin kan tidak harus bertemu bareng gitu kan. Sekarang banyak sekali platform gitu, pakai media sosial ataupun pakai Zoom, itu kita bisa sama-sama ketemu, bisa mungkin bisa kajian online ya, kajian online. Kemudian mungkin bisa minta tolong bapak atau ibu guru untuk mengisi barang 15 menit aja gitu kan. Dan nanti dijadwal misalnya untuk hari Senin ada waktu luang antara jam sekian dan sekian, bikin aja jadwal itu biar semuanya terencana, jadi lebih efektif dan efisien di jadwal aja. Ngomong-ngomong kan kita ini masih remaja ya, satu tahun tadi diomongin Titis juga, kalau misalnya remaja itu punya tantangannya sendiri mungkin atau jadwalnya sendiri di bulan Ramadan ini. Nah, menurut mau sekalian ini ada nggak sih caranya buat menumbuhkan kreativitas selama bulan Ramadan buat remaja, tentunya khusus buat remaja, itu ada nggak? Mau minta sama saya? Ya, monggo. Iya, monggo silakan. Oke. Kalian itu kan sudah ada terwadai kan, karena kalian itu anak SMA, circle-nya sudah ada bersama dengan teman-teman. Jadi kenapa tidak memanfaatkan itu, misalkan dengan membuat lomba video kreatif atau membuat poster kreatif ya, yang temanya seputar dengan bulan Ramadan. Jadi dimanfaatkan saja circle kalian, apa yang sudah kalian pelajari, dibuat sedemikian rupa. Biasanya anak-anak itu paling suka kalau ada lomba ini. Benar sih ya. Ada pemenang. Ya apalagi ada hadiahnya. Jadi bikin aja lomba yang kreatif. Bisa lomba bikin video, bisa lomba main game. Tapi gamenya harus hati-hati ya, Mak. Anime sekarang itu kan ingat ini bulan Ramadan.
Boleh kan? Untuk bisa mengurangi nilai pahalanya. Sayang sekali. Masih jadi harus memanfaatkan sebaik mungkin apa Ramadan gitu ya Pak Ustaz. Oke, terima kasih. Kita kalau misalnya kita lanjut lagi nih, kayaknya kita bisa sampai buka puasa. Apa kayak gini. Nah, kira-kira Fantus ini ada kesimpulan nggak buat materi kali ini? Punya kesimpulan Simple saja ya. Memanfaatkan waktu di bulan Ramadan itu jangan terlalu dibuat complicated ya. Lakukan saja seperti apa yang sudah dilakukan dalam hari-hari biasa. Seperti tadi ada yang membaca, ada yang kajian, mungkin kajian yang tidak terlalu berat ya. Jadi dimanfaatkan saja itu. Yang penting terlaksana, simple saja. Iya. Jadi kalau bulan Ramadan itu sebetulnya istimewa. Tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain kalau secara aktivitas ya. Bedanya adalah kita menahan lapar, haus, dan emosi, hawa nafsu sebagainya itu ya. Perbedaannya adalah setiap hal sekecil apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Dan kita bisa memperoleh pahala sebesar-besarnya dari situ. Jadi jangan dibuat-buat alasan bahwa kita sedang berpuasa lalu kita bermalas-malasan dan enggan beraktivitas seperti biasa. Itu ya. Kita dapat banyak banget ilmu nih saat ya. Sobat apa mungkin juga dapat ilmunya nih dari apa yang disampaikan sama Marnira sama Stitis juga ya. Nih mungkin kita udahin dulu aja nggak sih segmen kali ini ya? Tapi sebelum kita udahin acara ini, kita punya pantun nih sedikit pantun. Sholat tarawih pasti sudah Ramadan akhir, Syawal pun tiba. Cakep. Agar puasa tetap bermakna, laksanakan dengan sukacita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.